Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wasbir wa ma sabruka illa billah. Tidaklah sabarmu melainkan dengan Allah. Sebutkan di dalam kitab ini, di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 127, tidaklah sabarmu melainkan dengan Allah. Kalau kita ketahui bahwa kita tidaklah punya sabar, melainkan sabar itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi orang yang sabar, itu pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabarnya Allah. Karena sabar itu adalah dengan kekuatan. Lalu kekuatan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa. Maka sabar itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang ada pada orang-orang yang sudah sampai ke tingkat sabarnya yang benar, yaitu mereka melihat sabar itu datang daripada Allah, kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia sabar. Lalu orang-orang yang tidak diperkuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya Allah, maka tidak sanggup dia itu sabar. Tidak sanggup dia itu sabar. Karena sabar adalah menahan nafsu di atas kesusahan dan menahan mengadu kita kepada selain Allah. Sabar itu menahan nafsu kita di atas kesusahan kita. Jika ada kesusahan dan kemudaratan itu, dan kita tahan, menahan kita untuk mengadu kepada selain Allah. Karena yang sanggup mengubah nafsu kita untuk tidak mengadu kepada selain Allah hanya Allah. Maka para rasul banyak yang membuat pengaduan kepada Allah. Karena di hati mereka hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa mereka tidak punya daya dan upaya, melainkan kekuatan hanya milik Allah secara keseluruhannya, termasuk di segi ilmunya. Ilmu itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu mengatakan sabar itu ada dua. Apa itu? Yang pertama, sabar di atas barang yang dibenci, harus sabar. Yang kedua, sabar daripada barang yang dicintai. Maksudnya apa? Ketika datang barang, perkataan yang tidak disukai oleh nafsu kita, kita harus sabar. Dan juga kelakuan-kelakuan manusia-manusia yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita juga kita harus sabar. Bala dan sebagainya
wabah-wabah yang sebagainya, ketika datang itu dibenci oleh nafsu kita harus sabar. Yang kedua, sabar daripada barang yang dicintai dan disayangi oleh nafsu. Kita juga itu harus sabar, karena yang demikian itu dapat mendorong kita untuk punya kekuatan kita untuk sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar ini sesulit-sulitnya menempatkan kedudukan di atas orang awam, sulit. Adapun enteng dan seenteng-entengnya pada jalan tauhid. Sabar ini sangat sulit diperoleh oleh orang awam, dan enteng diperoleh oleh orang yang bertauhid, ahli tauhid. Sama juga dengan tawakal ya. Karena orang awam belum terbiasa dengan latihan. Orang awam belum terbiasa dengan latihan untuk menanggung bala dan menekan nafsunya. Orang awam tidak dapat menanggung bala, tidak dapat menekan nafsunya. Karena dia bukan daripada ahli mahabbah yang bersenang-senang dengan bala. Karena bagi orang awam ini tidak terbiasa dengan latihan ya, untuk menanggung bala. Karena pada orang sabar, bala dan senang itu sama bagi mereka. Karena dua hal yang berbeda yang datang dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sabar. Maka bagi ahli tauhid ya, karena mengetahui oleh dia itu yang bahwa barang yang dicintainya dan yang dibencinya itu sumbernya satu, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hati mereka sangat mencintai Allah, ahli mahabbah, maka mereka dua-duanya senang, karena yang memberikan kepada mereka yaitu orang yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi ahli mahabbah itu yang penting baginya dekat dengan orang yang dicintainya, yaitu Allah. Sekalipun dia masuk neraka, sekalipun dia kena bala, lalu dia senang dengan bala, tidak gembira dia pada barang yang dicintainya. Karena bala, maksud mereka bala itu adalah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai olehnya. Adapun kepada orang itu yang bertauhid itu, yang ahli tauhid itu, tidak ada istilah baginya sabar. Kenapa demikian? Karena kalau ada istilah baginya itu sabar, karena sabar itu mendakwakan, mendakwakan dirinya adalah orang yang sabar, itu juga bahaya. Seperti dikatakan, karena sabar itu mendakwakan adanya kekuatan. Karena diketahui oleh ahli tauhid itu bahwa segala kekuatan itu sumber daripada Allah yang Maha Kuat. Maka kekuatan dia bersabar itu dia lihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, daya upaya Allah, sehingga dia dapat bersabar.
Maka jika mendakwakan bahwa dirinya orang yang sabar, itulah merupakan kekotoran nafsunya. Kotoran nafsu, aib nafsunya. Maka tidak mendakwakan dirinya sebagai orang yang sabar bagi ahli tauhid. Karena yang dikehendaki tauhid adalah fana nafsunya, hilang nafsunya, fana nafsu. Lalu dia menetapkan nafsunya pada orang yang bertauhid, itulah merupakan sejahat-jahat atau namanya kemungkaran di dalam bertauhid. Apabila orang itu menetapkan nafsunya pada orang yang bertauhid, itulah merupakan sejahat-jahat kemungkaran di dalam bertauhid. Maka orang sabar ini di dalam kitab Abu Ya ini diterangkan ada 3 tingkatan. Apa tingkatan pertama? Sabar daripada maksiat. Apa namanya? Yang pertama itu sabar daripada maksiat, yaitu dia menahan tidak melakukan maksiat karena dilihat teguran atau janji cerca untuk mengekalkan iman, dan takut dari balasan yang lebih baik daripadanya ialah sabar menahan melakukan maksiat karena malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala.